Halo guys, welcome back to my channel, Zul Afif channel ya. Oke, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video-video gue sebelumnya. Oke, dan di kali ini tepat di tanggal 12 Mei 2025 gue record ini, gue mau ngebahas tentang proyek baru dari Love Live. Yang memang proyek ini adalah proyek keenamnya mereka yang bernama Love Live Bluebird. Jadi tepat di hari ini di jam 10 pagi tadi mereka nge-announce semua karakternya yang awalnya itu hanya siluet saja, belum ada bahkan pengenalan seiyunya. Nah, di hari ini tadi mereka sudah nge-announce semua karakternya dengan lengkap dan juga seiyu-seiyunya juga diperkenalkan sama mereka lewat akun resminya Love Live Bluebird. Oke, so simak apa saja yang mau gue bahas nanti ya. Let's go.数学が苦手すぎて高校受験に失敗した足が勝手に踊り出す少女高橋ポルカ15歳。先生に勧められるままに進学を決めたネット高校に入学して衝撃を受ける。そこには制服もない、教室もない、グラウンドもない、学食も保健室もない。でも自分だけの夢を持つ仲間と自由な時間があった。何にもないなら自分たちで作ればいい。何もなくても何もできなくても、だからこそ自分たちがやる気になれば何だってできるんだ。負けたって次はある。イキズライブ、ラブライブ、ブルーバード。これは可能性の物語。新しいみんなで叶える物語。Oke guys, setelah kalian tadi melihat promosi video dari Love Live Bluebird, di sini gue mau bahas tuntas terkait proyek baru tersebut. Oke, jadi apa sih bang Love Live Bluebird itu? Ya, jadi Love Live Bluebird ini adalah proyek ke-6-nya dari Love Live Project atau ya proyek lengkapnya mereka lah gitu. Jadi kan mereka ini yang ngeluarin beberapa proyek yang memang yang pertama itu ada Love Live Ship yang emang grupnya itu Muse. Terus yang kedua ada Love Live Sunshine dengan grupnya itu adalah Aquos. Yang ketiga itu ada Nijigasaki yang memang grupnya itu dengan nama sekolah itu sendiri. Dan terus yang keempat itu ada Love Live Superstar yang memang nama grupnya itu adalah Liela. Dan yang kelima itu ada Love Live Hasuna Sora atau Hasuna Sora no Yogakuin. Nah, mereka ini yang Hasuna Sora ini menggunakan nama grupnya dengan Hasuna Sora itu sendiri. Dan yang baru ini nih, yang mau gue bahas adalah Love Live Bluebird, proyek namanya mereka. Itu masih fresh banget, masih baru banget hari ini diumumkan secara resmi seluruh karakternya dan juga seiyunya. So, di sini gue mau bahas pertama kali itu terkait dengan sekolahnya mereka, yang mana pasti dengan namanya Love Live ini pasti itu keterkaitan dengan sekolahnya itu pasti ya itu ya. Nah, untuk yang sekolahnya itu sendiri, Love Live Bluebird itu dia namanya adalah Love High School atau bisa juga disebut Love Gakuin High School. Ya, sekolah ini adalah L High Forsot atau yang mungkin sekolahnya ini kalau yang gue baca itu pembelajarannya online dan dia ini bisa dengan sesuka hatinya dengan apa ya yang dia mau itu
muridnya lah, muridnya mau belajar apa jadi online gitu. Kayak sistem learning gitu sih. Waktu zaman COVID kita kan juga sudah pernah merasakan bahwa online learning itu gimana ya kan, kurikulum itu gimana. Nah, di sini tuh persis mau dibikin seperti itu. Tapi tenang, kalau yang gua tahu ini dia ada sekolahnya dan mungkin itu belum dibahas tuntas sih nanti di sini nih. Karena infonya baru hanya ini aja yang gue dapat. Nah, di sini tuh ada beberapa pemetaan satelit ya, yang dimana siswa-siswanya ini berada gitu. Oke, untuk yang berikutnya, gue mau bahas tentang karakter-karakternya nih dari project ini. Nah, untuk yang project ini, mereka itu membawakan 10 member. Wih, banyak banget tuh bang, siapa aja, ya kan? Oke, 10 member itu yang pertama ada Takahashi Polka atau bisa dipanggil dengan nama Polka. Nah, Polka ini adalah murid kelas 1 dari Asakusa Satelit. Dia sangat semangat dan juga energik sekali gitu. Dan juga sangat senang. Dia ini suka banget dengan dance, ya kan? Dengan dance sejak kecil. Dia ini sangat buruk sekali dengan pelajaran matematikanya. Dan juga pernah gagal dalam ujian masuk sekolah. Dan akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke L High School atau Love High School itu dengan pembelajaran sekolahnya itu online. Dan juga menemukan sekolah idol gitu. Jadi dia ini emang hobi banget nih belajar dance. Namun sisi buruknya adalah dia itu bodoh sekali dengan matematikanya atau buruk lah. Kita sebutnya itu dia sangat buruk dalam hal matematika. Tapi di sisi bagusnya ya dia sangat bagus dengan dance dia suka banget sehingga akhirnya dia menemukan sekolah idol yang dia inginkan gitu. Oke, si Polka ini lahir pada tanggal 18 Agustus dengan tingginya itu sekitar 157 cm. Nah, untuk special skill-nya, aduh ya di sini sih dia bisa tidur di mana aja sih. Jadi mungkin bisa tidur di sekolah atau mungkin di rumah temennya. Jadi ya dia gampang lah untuk beradaptasi untuk tidur gitu ya dalam istilahnya. Terus juga dia itu bisa untuk interview sambil berjalan mungkin ya atau gimana lah gitu. Terus untuk makanannya sendiri dia suka banget udon. Wih, dan juga coklat. Wah, pas banget nih gue juga lagi minum coklat hari ini. Oke, untuk yang sayunya sendiri itu ada Honne Ayasaki atau oh bukan Ayasaki Honon. Itu dari Holy Peak sayunya. Dia ini saat seingat gua dia itu teman dekatnya si Nonsuke dari Hasuno Sora. Oke, yang berikutnya kita langsung saja buka perkenalan videonya dari Polka. Oh iya, gue mau ini sedikit. Ini gue semua review gue dari website resminya Love Live Berbut ya. Jadi nanti bakal gue cantumin di deskripsinya. Yuk langsung aja kita putar perkenalannya. 振り返ってみればあれは多分小学生の頃、一番最初にあれおかしいなって気がついたのは掛け算九九で何度やってもなかなか覚えられずに先生の前での暗唱試験最後の最後の7の段を合格したのはクラスでもダントツビリの一番最後。あの日からずっと算数はポルカに優しくなくて、まるで
みんなが楽しそうに普通に通っていく大きな門の前に立ってポルカの前でだけ怖い顔して入れてくれない魔王様みたい。でもね、学校ってきっともっとずっと夏の日の青空みたいに曇りなく楽しいところだってみんなは言うの。だから私決めました。今度こそこの新しい学校でポルカの全力見せてやるって。私だって真っ青に晴れた眩しく光る空の下、みんなと一緒に100点満点の笑顔で踊ってみたい。こんにちは。私高橋ポルカ、新高校1年、レッド高校の L 高等学校に入学しました。って言っても実ははっきり言ってここなんもないんだよ。なんか思わず踊っちゃう。教室も校庭も制服も定期も学食もなんにもないけど、でも私の高校生活はここにある。空っぽの空間、結構ポルカ好きなんだ。だってやっぱり踊りたくなるから。何もない真っ白な空間と時間を見つけたら足の先がムズムズしてきて勝手にステップを踏み始めるの。これからこの何にもない広い空間を埋めてくポルカの青春。とりあえず友達できるといいな。頑張るぞ。Nah, jadi itu guys perkenalan video dari Polka. Gimana menurut kalian? Sangat aja bukan? Vibe-nya seperti Honoka, Kika, atau mungkin Kaho. Kalau menurut gua sih, tadi itu vibe-nya mirip campuran semuanya ya. Campuran Honokanya ada, sifatnya ya, dari tingkah lakunya mungkin. Terus juga Kikanya itu semangatnya ya. Terus juga dari vibe suaranya itu mirip kayak Kaho. Jadi emang Polka ini adalah paket lengkap. Cuma memang mungkin warnanya di sini nggak oranye, lebih ke rambutnya aja. Untuk warnanya sendiri adalah kuning gitu. Jadi rambutnya oranye, warna lightingnya tetap kuning gitu. Jadi nggak terlalu oranye ya kalau yang kali ini ya. Oke, ya untuk berikutnya gue mau memperkenalkan karakter kedua, yaitu ada Azabu Mai. Azabu Mai ini juga sama, dia ini kelas 1 di L High School, berasal dari Asakusa Satelit. Jadi emang di ini sih mengenalkan dengan kata satelit ya, atau mungkin prefektur lah gitu, dari Asakusa. Dia ini sangat suka dengan pemrograman dan juga transmisi. Terus juga dia ini sedang mempunyai logika yang bagus lah gitu. Dan juga dia mempunyai mimpi dengan program yang sangat indah yang dapat dilihat gitu. Nah, untuk yang Mei sendiri ini, dia itu lahir pada tanggal 13 Februari dengan tingginya itu 154 cm. Untuk hobi, Mei ini sangat suka dengan programming, data mining, dan juga Minecraft. Nah, nih buat kalian cocok nih yang suka dengan pemrograman dengan dunia IT ya. Mei ini adalah sangat cocok untuk teman-teman yang suka dunia tersebut. Dan juga untuk special skillsnya si Mei ini adalah Soldering Iron dan juga DI ya. DI itu atau kalau boleh gue bilang sih
Dia ini suka mengoleksi barang-barang lucu ya, gitu. Barang-barang lucu yang emang bisa menghias kamarnya dia atau mungkin terus juga mungkin setup PC-nya dia gitu. Untuk favorit sendiri dia sangat suka buah-buahan seperti melon dan juga anggur dan juga hambaga. Wah, ini sangat sangat cocok nih dengan kanon nih dia ini kesukaannya sama-sama hamburger. Siapa di sini yang sama dengan kesukaan kalian gitu ya. Oke, terus yang berikutnya gue mau setel kenalan videonya dari Mai. Yuk kita simak bareng-bareng. Oh iya, sebelum gue putar, seiyunya ini adalah Endorina. Nanti kita bahas lebih dalam tentang seiyunya ya, setelah perkenalan karakter ini, oke? Simak dulu videonya. 女の子同士のおしゃべりは苦手だって、大抵中身が薄くて話題も興味がないから。イケてる芸能人もおしゃれなカフェも可愛いコスメもそんなのどうでもよくて、私が好きなのは美しい数式と無限の数列と洗練されたプログラム。人生は時間、そして時間は有限だから、合理的に考えてエルコを選んだの。授業は常に倍速視聴で、あとは好きなことに時間は使えるはずなのに、部活とかスクールアイドルとかそんなことするわけないじゃない。って言って100回は断ったのに、ポルカがしつこすぎて、もはやこれはもう断る方が時間を使ってるって気づいて、脱力。こんな理不尽ってある？でもやると決めたからには最短最高の結果を出してみせるわ。今日から私のことはマイマイって呼んで。そう、もちろん言語の習得は早い方なの。短い青春、効率的にさっさと頂点取りに行くわよ。Iya, sekian video perkenalan dari Mai Mai guys. Gimana menurut kalian? Mai Mai ini terbilang sangat excited banget lah sama dunia IT. Sampai-sampai dia sangat tadi menyebutkan ya bahwa hobi jadi itu adalah di dunia IT. Dan juga dia sangat suka bermain game Minecraft gitu. Siapa nih kalian yang suka juga dengan Minecraft atau juga dengan programming dunia IT gitu ya? Tulis di komentar, oke? Nah, untuk yang berikutnya gue mau ngebahas karakter selanjutnya yaitu Goto Akira atau gue sebutnya itu manggilnya Akira-chan ya. Akira-chan ini dia kelas 1 dari Love High School juga sama satu angkatan dengan karakter yang sebelumnya. Terus juga dia ini datang dari profesional atlet, ya kan? Yaitu atlet memanjat atau climbing kita sebutnya, gitu. Dan juga dia sangat giat untuk berlatih atau kegiatan olahraga, gitu. Wah, ini sehat banget nih karakternya nih, gitu. Terus untuk tanggal lahir sendiri itu dia di tanggal 9 Juli dengan tingginya itu cukup lumayan tinggi untuk ukuran perempuan ya. Yaitu 164 cm dengan golongan darahnya itu O. Hobinya itu ya pasti sport atau olahraga seperti panjat tebing dan juga bersepeda. Dan juga dia sangat hobi untuk menguatkan ya latihan penguatan kayak strength training, kayak mungkin sit up, push up, back up dan lain-lain lah intinya. Atau mungkin dia juga suka dengan running, lari gitu, lari pagi ataupun lari sore gitu ya. Makanya dia ini termasuk karakter yang sehat bugar lah. Untuk special skill sendiri dia wah speechless ya, dia bisa handstand, bisa rotation atau ngeroll gitu. Dan juga food athlete master, dia itu tahu lah porsi makanan untuk para atlet seperti apa.
dan juga suka wrapping dan juga handmade. Dia ini bisa nge-handmade sesuatu. Ini gue nggak tahu nih handmade seperti apa yang dia lakuin gitu. Mungkin nanti bakal dibahas pas animenya kali ya, jika sudah tayang gitu. Untuk favorit favorit sendiri itu ada kale dan juga nut salad. Terus ada buah-buahan yang kering, dried fruit, granola bars, dan juga susu. Wah, sehat. Bener. Karena kalau mau sehat, kita harus perbanyak protein dan juga buah-buahan, serat. Agar pencernaannya itu seimbang gitu ya. Oke, untuk warna karakter sendiri itu adalah hijau. Hijau muda sih ya. Karena kalau hijau tua nanti ada di karakter selanjutnya gitu. Untuk sayunya sendiri itu ada Miano seri. Nah, selanjutnya gua mau memutar video perkenalan dari Akira-chan. Yuk kita simak bareng-bareng perkenalannya. Let's go. はじめまして、こんにちは。私たちのエルコへようこそ。気に入ってくれるといいけどここはネット授業で時間を有効に使って自分のやりたいことができる場所だから、もちろん何をやったってよくて、私は今クライミングと自転車ロードの二刀流を実行中。体一つでどこまでも高く登る快感と、風を切ってどこまでも走る喜び、どっちも私の大好きなもの。でもまさかスクールアイドルに誘われるなんて、さすがに予想してなかったな。みんなの前で歌って踊ってっていうの何がそんなにいいのか、実は私はまだピンときてないんだけど。でも今この学校にもっと宣伝が必要っていうのはなんかわかる。だってなんか楽しいよ、ここ。それをみんなに知ってほしいっていうポルカの気持ちも。良いことはみんなに見てほしい。これならわかる。私たちと一緒にここで青春してみない？きっと新しい人生の車輪が回り出すね。Oke guys, jadi itu video perkenalan dari Akira. Gimana nih buat kalian dengan video perkenalan tersebut? Sangat menarik bukan? Tentu. Dari gue sendiri pun juga sangat kagum dengan personality beliau yang sangat sehat dan menyukai dengan kesehatan seperti olahraga tersebut. Oke, untuk yang berikutnya, gue memperkenalkan karakter dari Hanabi. Tahu dengan nama lengkapnya itu adalah Komagata Hanabi. Nah, Hanabi ini sama dengan yang sebelumnya. Dia ini kelas 1 dari Love High School. Dia ini only doctor of kimono shop in Asakusa. Jadi hanya satu-satunya yang memakai kimono di Asakusa ini. Dia ini sangat menyukai dengan pakaian kimono ya guys ya. Ini. Terus, oh, dia ini adalah, oh iya ya dia benar-benar dia itu sangat menyukai dengan kimono. Nah, untuk yang Hanabi ini, dia tanggal lahirnya tanggal 11 Juni dengan tingginya itu beda 4 cm sama Akira yaitu 160 cm dengan golongan darahnya A. Hobinya ya jelas dia sangat menyukai kimono dengan kimono-kimono tradisionalnya ya. Terus juga sangat suka membaca. Untuk special skillsnya sendiri adalah dressing, kaligrafi, microwave, cooking. Dia itu sangat suka dengan berpakaian yang berbudaya seperti kimono ini. Terus juga kaligrafi Jepang yang emang
menulis kaligrafi kanji itu kalau kalian tahu, nanti gua tunjukin seperti apa kaligrafi kanji itu. Nah, seperti ini guys. Kurang lebih special skillnya si Hanabi itu seperti ini. Ya, memang dia itu sangat berbudaya sekali. Sehingga special skillnya dia menulis kaligrafi kanji. Gitu. Nah, untuk favoritnya dia ini adalah matcha sweets, pasta, and mochi. Sangat menarik nih. Dia suka matcha. Ya, sesuai dengan personality-nya dia. Dia ini sangat suka sekali dengan matcha sweet atau matcha yang manis. Kan matcha itu orang-orang tuh ada yang suka matcha manis, ada yang suka matcha pahit. Kalau dia ini sukanya yang matcha manis, terus juga suka pasta, sama suka sekali dengan mochi. Gitu. Nah, untuk warnanya ini adalah merah muda dengan seiyunya itu adalah Fujino Kokoro atau Kokoro-chan. Wah, cantik nih ya dilihat ya. Oke, untuk selanjutnya gua mau menyetel video perkenalan dari Hanabi. Let's go, kita simak bareng-bareng ya. 立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿は百合の花。仲見世のアイドル、駒形花火よ。呉服屋の跡取り娘で、着物の着こなしには自信があります。見て、この綺麗な梅に桜に辻ヶ花、鼓に几帳に御所車に束ねのし。でもお着物の世界はだんだん高齢化が進んで、こんな風に素敵な柄の名前をいくら並べてみたって誰もそんなの知るわけないよね。分かってる。私の周りに聞いたって一生に何回か七五三と成人式、あとは卒業式に袴でも着たらすごくいい方って言うくらいだもの。でもそれって本当はすごくもったいないことだと思うの。だから私思い切ってこのネット高校への進学を決めました。今や着物の人気は海外の方が高いくらいだから、私がカジュアルな着物の魅力をネットを使ってガンガン広めて、現代の黒船襲来逆輸入しちゃう。お着物アイドル、海の向こうまで待ってみせるから応援してね。 Oke, yang tadi adalah video perkenalan dari Hanabi. Gimana menurut kalian guys? Lucu nggak suara karakternya? Menurut gua sih ini lucu banget sih karena cabi-cabi gitu suaranya ya. Semoga nanti pas di animenya tayang atau mungkin pas kenalan kayaknya langsung itu beneran lucu ya suaranya ya. Kelihatan sih dari mukanya nih lucu banget. Oke, untuk yang berikutnya gua memperkenalkan karakter selanjutnya yaitu Mirakuru atau Kanazawa Miracle. Wah, namanya unik sekali ya guys ya. Miracle Kanazawa. Wah, oke oke. Jadi si Kanazawa Miracle ini atau gua menyebutnya Mirakuru ya. Dia ini kelas 2 dari Love High School. Oke, setelah tadi kita membahas sebelumnya itu dari kelas satunya, sekarang dari kelas 2-nya nih, second grade-nya gitu ya. Jadi dia ini sangat suka dengan membuat makanan-makanan manis gitu. Terus untuk tanggal lahirnya sendiri itu di tanggal 2 Maret dengan tingginya itu 152 cm dan golongan darah tipenya itu adalah AB. Hobinya baking, dia sangat suka sekali bikin-bikin kue dan juga masak.
Dan juga All Night the All Night itu lebih ke mungkin kegiatan malam dia. Entah itu mungkin kerja atau belajar. Aku juga kurang tahu di sini ya. Mungkin nanti pas animenya tayang bakal lebih jelas gimana skillnya si Miracle ini. Untuk favorit makanannya sendiri itu dia sangat suka dengan sushi seperti sea urchin dan juga salmon roe. Wah, dia sushi salmon berarti ya. Terus juga ankimo, terus juga karasumi. Ankimo ini kalau gua lihat apa ya? Oh, seperti makanan sushi tapi lebih ke seperti ini ya. Gua belum pernah nyoba sih untuk ankimo ini sendiri. Terus karasumi. Kita coba cari karasumi itu adalah karasumi seperti ini ya ternyata bentukannya ya. Oke, oke. Nanti kapan-kapan kita coba makanan seperti ini, guys. Oke, untuk yang berikutnya dia ini warna lightingnya adalah pink dengan seiyunya itu adalah Takano Aiha. Wah, kelihatannya imut banget nih ya. Ayo kita simak bareng-bareng untuk video perkenalannya apakah imut sesuai dengan karakternya. Harapan gue sih suaranya imut nih ya. Oke, yuk kita putar. 奇跡と書いてミラクルと読む。世界で一番美味しい奇跡のスイーツをあなたに届けるスーパーパティシエミラクルですなんてそういうわけで実は私本業はパティシエだからスクールアイドル活動なんてやってる余裕は本当はあんまりないんだよね。だけどポルカちゃんがこの活動がうまくいってネットで有名になったら将来起業するにも絶対に有利になるって言うからここは一丁乗っかってみることにしました。なんかポルカちゃんが言うと本当に実現しそうな気がするし私の夢は卒業即独立開業のスーパーパティシエ。製菓学校で習うセオリー通りのやり方に疑問を持ってただいま絶賛個人で修行中。目指すは製菓業界の大谷翔平だよ。誰もまだ食べたことのない奇跡のミラクルスイーツで世界中にお店を出しちゃうもん。そんなスーパーミラクルな奇跡の生き証人になるのは君だ。 Wow, ini tuh wah, gua sampai speechless ini guys, video perkenalannya nih. Menurut gua ya, Miracle ini vibes-nya itu kayak Kasumin banget. Energik dan juga, aduh, gimana ya? Agak sedikit cringe sih. Kasumin banget lah pokoknya lah. Pas gua denger. Cuma bedanya dia ini pink gitu loh. Kalau Kasum kan kuning, kalau dia ini pink gitu kan. Aduh, vibes-nya tuh denger kenalannya tuh kayak Kasumin banget lah. Lah, gimana nantinya? Kayak bakal seru sih pas di animenya tayang nanti ya. Yuk, kita lanjut aja ke pengalaman berikutnya. Untuk yang berikutnya itu ada karakter ungu dengan namanya itu adalah Chofu Noriko atau Noriko-sang. Nah, Noriko ini dia sangat suka sekali dengan manga, anime, dan juga ranobe atau yang tadi kita cari itu adalah short novel, novel ringan gitu ya. Novel yang emang mungkin ceritanya itu nggak terlalu berat gitu. Terus untuk special skillnya sendiri adalah dia ini suaranya bagus guys. Dia ini good at singing, perfect pitch. Jadi wah gue suka sih kalau ini nih sama ini karakternya ya. Mungkin mungkin nanti kita simak bareng-bareng video perkenalannya gitu ya. Terus dia sangat suka kebersihan. Spesial sekali dia emang demen kebersihan dan juga
Wah, dia jadi setternya saat bermain volleyball ya. Wah, ini pantas tinggi nih, lumayan tinggi ya. Jadi bagus nih emang, sehat juga nih dia. Untuk favorit sendiri adalah dia sangat suka yang manis-manis secara umum. Terus juga roti-roti yang manis, puding, cream puff, dan juga custard. Wah, dia ini selain punya suara yang bagus ternyata suka dengan yang manis-manis ya. Wah, hati-hati nih. Jangan keseringan, tapi nggak apa-apa. Untuk sayurnya sendiri adalah Sequoia, Toria Chang. Karakter ini dia lightingnya warna ungu. Ungunya itu ungu muda. Bagus sih, ungu muda ya. Yuk kita simak bareng-bareng dengan perkenalan dari Noriko ini. Apakah benar suaranya itu bagus, atau mungkin nanti lembut atau gimana? Kita simak. Oke, let's go. 8番調布のり子 L 高等学校所属。今日はスパイファミリーのアーニャ役をやらせていただきます。で、前工場をつけた途端にミラクルちゃんに怒られました。練習シーンなのに自分から8番とか言ってる時点でアウト。どんだけ後方からスタートする気？そこはとりあえず1番って言うでしょってそんなこと言っても成績普通。美化委員や図書委員が定番席。太い足は長めのスカートで隠すしかない私がいきなり1番ってやっぱり難しいよ。でもそっか、これが量産型の私が越えなきゃいけない壁なんですね。そうだ、せっかく中学最後に勇気を出して応募した声優オーディションで奨励賞取って事務所登録できたんだから、そのためにネット高校に入学を決めて、まだ一つも仕事はないけど、でも私にだって少しはできるはず。1番調布のり子。特技は歌と迷子のお年寄りを助けることです。 Lucu sih, karakternya kawaii kawaii. Yang ini Noriko ini imut, jujur ini imut. Gue juga suka sama ini karakter ya. Oke, let's go. Untuk yang berikutnya, gua mau ngebahas karakter dari Yukuri, atau nama lengkapnya itu Harumiya Yukuri. Yukuri ini dia kelas 1 dari Love High School. Oh, berarti yang kelas 2 baru 1 ya tadi ya? Oke, nggak apa-apa. Di sini dia kelas 1 dari Love High School, berasal dari Umeda. Dia ini gentle banget ya, kayak kelihatan cowok gitu tampilannya. Oh, dia ini sangat suka belajar balet sejak kecil dan suka musik-musik cinta, love music dan juga sangat suka dengan musik gitu. I used to want to join an opera company. Oh, dia sangat suka dengan opera-opera gitu ya. And I want to help Polka. Oh, dia ingin menolong Polka temennya. Mungkin aja sih dia ini teman kecilnya Polka. Kita simak nanti ya di info berikutnya. Untuk Yukuri ini dia lahir tanggal 22 September dengan golongan darahnya itu B, tingginya 165 cm, hobinya, oh dia sangat menyukai teater guys. Pantas di sini dia ingin join company opera, ya semacam teateran gitulah. Untuk special skillnya sendiri adalah balet. Ya, balet ini seperti yang di Leia itu ada Chisato. Ya,
Kita tahu ini sangat suka banget nih kalian di Lela. Untuk favoritnya sendiri itu ada Stomen Noodles, Jelly, Gratin, Ham, Hamburger, Stick, Bauken, dan Pickles. Seiyunya si Yukuri itu adalah Okumura Yuki. Kalau dilihat ya, menurut gua nih, dia ini mirip banget sama Kumachan dari Lela, seiyunya Shiki. Yang kalau kalian tahu itu di lagu Ice Cream. Nah, ini mirip kayak Kumachan, si Yuki-chan ini. Yuki Yukuri. Wah, mirip-mirip ya. Oke, untuk warnanya itu dia adalah biru muda atau biru awan gitu. Kalau tadi kan ini biru laut, kalau yang Yukuri ini adalah biru awan, biru muda. Sangat fresh ya warnanya ya. Ganteng banget nih karakter. Oke, kita langsung simak saja video perkenalan dari Yukuri. Let's go. 心の中を美しく澄んだ綺麗なもので満たして、まるで深い森の奥の泉の水があふれ出るような、そんな感動を追いかけて、私は憧れの歌劇団の男役を目指して学びと練習の日々を過ごしています。だから進学先をネット高校に決めたのは、その練習時間を多く取るためで、本当は配信授業を受ける以外の時間は全部夢のために使う予定だったんだけれど、どうしてかななんだかすごく一生懸命な小さなポルカちゃんに出会ってしまって、私の中の男心が言うんです。この子を助けなくちゃいけないって。目の前のこの真剣で可愛くてちょっと風変わりで、でも純粋で澄んだ心を持ってる彼女の力になりたい。それにスクールアイドルの活動はきっと私の目指すステージとも通じるところがあるはずだから、少しは役に立てるかもしれないし、見つめているだけで心が強く熱くなる何か、私もみんなに見せていきたい。Oke, itu adalah tadi perkenalan video dari Yukuri-chan. Gimana guys menurut kalian Yukuri-chan ini elegan kayak Shiki kah atau tidak? Kalau menurut gue sih, iya dia ini elegan dengan omongannya itu seperti Shiki ya, dengan aura-aura kejantalannya itu aja. Oke, ini cukup oke sih dengan Yukuri ini. Let's go, kita perkenalan berikutnya itu adalah Aurora. Ya, ini salah satu karakter energik juga nih menurut gue nih ya. Dengan nama lengkapnya itu adalah Konohana Aurora. Ya, Aurora. Dia ini kelas 2, sama seperti tadi si siapa ya? Bentar, aku lupa. Oke, sama kayak Miracle. Si Aurora ini sama kayak Miracle, yaitu kelas 2 dari Omeda. Dia sekampung sama si Yukuri. Gitu. Jadi si Aurora ini sangat suka sekali dengan hal-hal kecantikan seperti make up, terus juga dandan dan lain-lain pokoknya, dan juga suka men-sharing kecantikannya di media sosial dia gitu. Ya mungkin cowok apa cewek-cewek kekinian gitu ya yang suka dengan dandan gitu. Dia ini lahir pada tanggal 3 Januari dengan tingginya itu cukup tinggi, 162 cm. Golongan darahnya itu adalah O. Hobi, yes, jelas, fashion dan beauty. Atau suka dengan penampilan, kecantikannya yang membuat dia itu seperti wah gitu ya. Menarik ya buat kalian teman-teman nih yang suka dengan karakter seperti ini. Boleh diklaim ya. Untuk special skillnya sendiri itu adalah make up, coffee, matchmaking, dan juga soccer.
dia suka soccer ternyata, guys. Wah, cukup jarang sekali ya karakter yang suka soccer ini. Tapi dia suka ngopi sih gini-gini. Wah, ini mantep nih buat kalian yang teman ngopi nih. Cocok dengan karakter ini nih. Top favorit sendiri adalah coffee, baked beans, fried egg, crispy thin toast. Ya, dia suka dengan telur rebus dan juga kacang-kacangan. Apalagi kopi, dia suka banget gitu. Untuk warnanya sendiri adalah pink. Pink yang lebih ke merah muda gitu, lebih terang. Iya, pinknya itu lebih gelap, lebih terang gitu ya. Pasti dalam isinya, ya pokoknya pink lah, pastel pink gitu. Dengan seiyunya sendiri itu adalah Amasawa Akane atau Akanen ya kita sebutnya. Mungkin ini seiyu lama, nggak tahu juga ntar gue bakal bahas lebih dalam terkait seiyunya ini. Oke, untuk yang berikutnya kita mau putar video perkenalan dari Aurora Konohana ini. Yuk, let's go. みんな今日も可愛くしてる？あなたのビューティーアポカリプスこの花オーロラよ。今日のローラはココナッツバニラハニーの甘くてちょっとホットな香り。ちゃんと君のところまで届いてる？私のモットーは愛は正義。きっかけなんて何でもいいの。ふと目が合った瞬間の笑顔が可愛いとか、ツヤツヤで綺麗なミルクティー色の髪の毛に目を奪われたとか、メガネ越しの知的で集中した表情に思わずキュンとか。あ、それこそなんか今日はちょっといい匂いがしてムラっときたとかでもいいし、そういうちっちゃな愛をいっぱいキャッチして毎日ラブ&ピースな世界に人間は生きていくべきだと思うの。というわけで今日からローラズ美容講座開幕しちゃいます。だっていつだってラブの入り口はだいたい見た感じだから。別に美形である必要なんてないの。ちょっとした工夫と努力で人はみんな輝き出すのよ。私が君の眉毛を整えてイケメンにしてあげる。 Oke, berikut tadi itu adalah video perkenalan dari Aurora. Menurut gua, Aurora ini dari yang video pengenalannya, vibes-nya itu mirip kayak Ai dari Nijigasaki. Yang emang cheerful banget, energik banget, sangat feminim. Menurut gua nih suka dengan hal-hal beauty atau kecantikan, dan emang sangat peduli dengan penampilan dirinya gitu, yang biar lihat cantik gitu ya. Buat kalian yang suka dengan karakter ini boleh untuk ditimbangkan untuk kalian pilih ya. Ya, untuk berikutnya itu adalah karakter hijau dari Love High School ini, yaitu Yamada Midori. Gua manggilnya itu Midori-sang. Midori-sang ya, dia ini siswa kelas 1 dari Love High School. Dia itu berasal dari Umeda. Dia itu sangat kuat sekali dengan hal-hal urgensi terkait isu yang terbaru yang ada di sana gitu. Dia itu sangat melindungi bumi, jadi mungkin kayak dia suka menjaga kebersihan gitu kan, tidak membuang sampah sembarangan, atau mungkin supaya bumi itu sehat lah gitu. Terus juga sangat menyukai dengan aktivitas-aktivitas yang terkait melindungi seseorang seperti itu. Untuk tanggal lahir sendiri itu si Midori ini tanggal 7 Mei dengan tingginya itu 155 cm. Golongan darahnya itu adalah A. Hobinya itu adalah camping. Wah, ini mantep nih buat teman-teman yang suka camping ya.
sangat cocok untuk kalian pilih dengan karakter ini. Untuk special skillnya adalah puzzle, herbarium, insect catching, fishing atau memancing, constellation observation. Wah, dia sangat suka dengan mengobservasi constellation atau juga langit-langit yang di angkasa gitu. Kayak constellation itu kayak radiasi bintang mungkin ya, angkasa-angkasa sana yang berbau dengan langit-langit. Dan juga kendama. Kendama itu semacam permainan tradisionalnya Jepang, seperti ini guys. Nah, ini kalau kalian sering ke tempat event-event seperti Jack Japan Matsuri atau kalian pernah ke Enichisai, kendama ini sering banget dibawain. Kalau kalian mampir ke booth-nya ya. Oke, untuk yang berikutnya, favoritnya si Midori itu ada s'mores, waffle, cream stew, dan juga strawberry. Wah, ini strawberry ini kesukaannya si Ayumu nih, yang dari Nijigasaki. Untuk warna kartu sendiri adalah hijau-hijau muda sama seperti dengan warnanya Sumire, hijau muda. Cocok dengan rambutnya ya, warna hijau juga ya. Emang suka banget hijau sih ini karakter. Terus untuk sayunya sendiri itu ada Honoka Kotomori atau Honoka-chan. Wah, kenapa enggak? Kenapa dia ini enggak di karakter Polka aja ya? Honoka gitu ya, lebih cocok ya. Cuman mungkin pasnya suaranya kata di sini. Tapi nggak apa-apa, namanya Honoka, ngisinya di Midori. Gue kira tuh bakal di Polka gitu, ternyata enggak. Di Midori yang isinya. Oke, selanjutnya kita putar saja langsung kanal videonya dari Yamada ini. Let's go. 私が言いたいことは、とにかく地球は守らなきゃいけないってことなんです。私小さい頃からキャンプが好きで、虫も動物も大好きです。小学生の頃はいつも図書室で図鑑を読むのが定番の休み時間で、はい、もちろんドッジボールは大嫌いです。そんな感じで勉強は得意だったので、中学受験して環境対策のための研究をしようかと思ってたんですけど、私気がついちゃったんです。今この瞬間にも刻一刻とこの地球の平均気温は上昇の一途をたどっていて、悠長に大学なんて行ってたらもう間に合わないんです。だから私、高校からはこのネット高校に進学して環境保護活動を実践していくことにしました。将来の明日の地球のために、今日からあなたも対策しませんか？まず一番身近にできるのはマイクロプラスチック対策。朝のヨーグルトは紙パックにして、レジ袋はエコバッグに。海洋汚染防止の日焼け止めを使ってくれたら、あなたにハグを送ります。Cukup imut ya. Dia ini sangat menyukai dengan alam. Jadi emang dia ini suka banget melindungi hal-hal dari sampah plastik sehingga dia ini berkeinginan atau bertujuan pengen itu bumi itu sehat gitu dari sampah-sampah plastik. Karena kan plastik itu sifatnya tidak dapat terurai gitu ya. Mungkin ini yang dia maksudkan gitu. Oke, untuk yang berikutnya karakter terakhir dari Love Live Robot yaitu adalah Sasaki Sion atau Sion-chan. Nah, untuk Sion-chan ini dia itu sama seperti Rina dari karakternya Nijigasaki. Dia sangat suka sekali dengan penampilan yang seperti streamer-streamer video lah di rumah gitu. Dia suka pakai headset, dia suka stylishnya yang ala-ala kekinian banget lah, anak-anak remaja kekinian gitu. Dia juga hmm, dia sangat suka sekali dengan menghias ruangan. Dia juga outspoken saat dia streaming. Dia ini memiliki masalah dalam hal komunikasi dengan orang.
Hmm, mungkin ya menurut gua ini introvert banget. Karena mungkin dia keseringan streaming di rumah sehingga dia berkomunikasi sama orang itu susah gitu. Introvert sih. Mungkin seperti Rina, tapi Rina awal juga malu-malu, lama-lama jadi pede kan gitu ya. Mungkin ini karakter bisa bisa gue bilang 11-11 lah sama kayak Rina. Oke, untuk tanggal lahirnya sendiri itu adalah 11 November, tingginya belum diketahui, tipe darahnya juga belum diketahui, dan hobinya itu adalah NS, SNS Distribution, Reading, Puzzle, Plastic Models. SNS Distribution itu dia hobinya suka bermain sosial media atau mendistribusikan sosial media jadi seperti mungkin YouTube channelnya si Sion Chan atau mungkin Instagramnya atau mungkin X-nya intinya yang berkaitan dengan sosial media dia bisa mendistribusikan atau mempromosikan dirinya melalui sosial media ini. Dia sangat suka membaca, bermain puzzle dan juga memodel plastik kayak mungkin apa ya bisa disebut itu plastik model itu seperti ini nih. Ya, berkreasi dengan kreatif lah semacam Warcraft gitu. Mungkin ya. Oke, untuk yang special skill sendiri dia jago bermain violin dan juga piano. Wow. Introvert, suka streaming, bisa main alat musik, violin dan juga piano. Amazing. Buat salut sama nih karakter. Untuk favoritnya sendiri, tuh dia suka makanan yang lengkap, terus kentang goreng, ramen, dan juga spicy food. Makan-makan pedas. Wow. Di sisi lain dia juga suka makan pedas dan juga ramen ya. Oke, sangat menarik. Untuk warnanya sendiri itu dia, si Sion ini adalah abu-abu. Iya benar, mirip dengan Rina. Abu-abu. Kayaknya nih, bisa dibilang mungkin terinspirasi dari sana gitu kali ya. Seiyunya itu si Sion adalah Aoi Suzunose. Yuk kita simak bareng-bareng video perkenalan dari Sion-chan. Let's go. 彼岸と志願の岸辺から永遠に君を思う。シオンです。こんばんは。今日の制服は明るめのベージュのブレザーにキャメルのチェックのプリーツスカート。ベージュのブレザーは一発で雰囲気変わるから結構好きなアイテムの一つ。次は思い切ってピュアホワイトもありかな。ただスカートの丈が難しくて短すぎても長すぎても決まらないからそこの調整ですごく悩んで時間を使ってしまって結局学校には行ってないです。っていつもか。まあ雨が降っていたしね。雨が降ってる日に革靴履いて外に出るのってみんな気が進まないよね。だからせっかくバッチリ決まった制服姿で今日は自分の部屋で坂道を踊ってみました。やっぱりすっごいいい感じ。どう考えても自信あるのでみんな見てくださいね。きっと驚くと思います。褒めてくれたらもっと嬉しいけどそこはまた次の機会に。次の機会っていいよね。また会えるってことだから。Cukup menarik ya dengan karakter Sion ini. Introvert, dia suka streaming dengan video kanal itu paling beda di antara yang lain. Wow, gua sampai speechless tadi dengan sistem video pengenalannya ini beda dari yang lain gitu. Oke, itu karakter terakhir yang gua bahas, Sion ya kan. Dari ke 10 karakter ini, menurut teman-teman nih, mana yang teman-teman suka?
boleh tulis di kolom komentar supaya gue juga tahu nih dengan project baru ini kalian demen yang mana dari ke 10 member ini kan. Udah karakternya lengkap, dikasih tahunya lengkap di website ini, terus juga reviewnya juga sudah dikasih tahu secara lengkap siapa saja dan dari mana saja ya kan. Mungkin kalau dari gua pribadi sih, gua itu demen karakternya Sion, terus juga demen karakternya si Noriko, terus juga demen karakternya si Mai. Kenapa? Kalau si Mai ini gue demen karena sama kayak gua, dia itu IT IT hype banget, dia itu sangat suka sekali dengan dunia IT, dia dunia ngoding gitu ya. Dan juga karakternya itu cakep lah. Apalagi Seiyunya, gue juga suka banget nih sama penampakan Seiyunya, tampilan Seiyunya ini nih, si Endorina. Kalau untuk Noriko ini sendiri gue suka karena dia itu suka menyanyi lah atau suka dengan makanan manis. Mungkin nanti kalau 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 animenya sudah tayang gue bakal lebih lihat lagi lebih teliti tentang karakter ini. Mia juga sama, dan Sion. Sion ini gue jujur suka sih karena feminim banget, kalem ya kan, introvert ya seperti itu. Dia juga sama sangat suka streaming gitu kan. Kadang masalah komunikasi itu bisa lah diatasi dengan dia sering belajar, sering latihan di depan kaca ya kan. Tapi secara personalnya dia ini sangat terkenal di medsosnya gitu ya. Oke, mungkin video kali ini itu aja dulu karena gue belum ada info tambahan lagi ya. Oh, terakhir sebelum gue tutup, ini bakalan ada perilisan musik dari Love Live Bluebird ini, yaitu berjudul What Is My Life, per singlenya mereka yang nantinya akan rilis pada tanggal 30 bulan 7 atau bulan Juli tahun 2025. Itu kalau kita lihat di kalender, itu tanggal 30 itu di hari Rabu. Hari Rabu itu nanti bakal rilis lagu pertamanya mereka. Gitu. Nah, untuk staffnya nih terakhir nih. Staffnya sendiri itu, original staffnya itu ada Hajime Yataki, ada Sakurako Kono, dan juga Toshiyuki Tabata sebagai karakter desainernya si LL Bluebird ini atau Ikizu Live. Itu ya guys ya. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Jika kalian demen dari 10 karakter ini, salah satunya mohon tulis untuk komentar ya. Di komentar supaya gue juga tahu nih teman-teman sukanya karakter apa, karena apa, ya kan? Karena mungkin dari kalian, gue yakin ada salah satu yang nyangkut dari 10 ini gitu ya. Ya mungkin bisa lanjut nanti ya di video berikutnya. Oke, see you the next video. Bye bye.